Buku ini terdiri dari 6 bab, 1 pendahuluan dan 1 bab kesimpulan. Buku ini membawa kita masuk ke dalam cerita seorang tokoh yang ada pada buku ini dan membuat kita mampu memaknai sesuatu tersirat yang digambarkan oleh penulis dalam buku ini. Tugas pertama Blink adalah meyakinkan sebuah fakta sederhana. Keputusan yang dibuat dalam sekejap bisa sama baiknya dengan keputusan yang hati-hati dan direnungkan lama sekali. Tugas kedua, ketika kemampuan pemahaman cepat kita menyimpang, penyimpangan itu terjadi karena seperangkat alasan yang sangat tertentu dan konsisten, dan alasan-alasan itu dapat dicari serta dipahami. Kita bisa belajar tentang kapan kita harus mendengar komputer bawaan yang dahsyat ini, juga kapan kita harus mewaspadai hasil pengolahannya. Dan tugas ketiga adalah meyakinkan diri kita bahwa kesimpulan sekejap dan penangkapan kesan pertama dapat dilatih serta dikendalikan. Kadang-kadang kita harus meliburkan pikiran kita agar pikiran di belakang pintu yang tertutup bisa membuatkan keputusan bagi kita. Ketika pikiran sadar menemui jalan buntu, pikiran bawah sadar terus bekerja, memilah-milah berbagai kemungkinan, mengolah setiap petunjuk yang bisa membuahkan hasil. Dan ketika pikiran bawah sadar menemukan jawaban itu, ia sendiri yang menuntun mereka ke pemecahan masalah tersebut, secara diam-diam namun pasti. Blink bicara tentang betapa cuplikan tipis atau thin slicing bisa dahsyat sekali, dan yang memungkinkan kita membuat cuplikan tipis adalah kemampuan kita untuk dengan cepat sekali masuk ke bawah permukaan sebuah situasi. Otak kita memiliki sebuah bagian belahan kiri yang berpikir dalam kata-kata dan sebuah bagian belahan kanan yang berpikir dalam gambar. Berpikir secara sengaja menjadi sebuah perkakas yang dahsyat ketika kita memiliki banyak waktu luang, dibantu oleh komputer dan menghadapi tugas dengan definisi yang jelas sekali. Dalam pengambilan keputusan yang baik, efisiensi juga sangat berperan. Sebuah keajaiban kecil terjadi, sejenis keajaiban kecil yang selalu mungkin ketika orang mendapatkan kesan dalam 2 detik pertama, ketika orang melihatnya sebagai apa adanya dan bukan ada apanya. Selamat membaca. Membaca itu adalah jendela dunia, tapi bagi saya membaca tidak hanya sebagai jendela dunia, tapi membaca adalah suatu hal yang membuat saya bisa mencari makna tidak hanya dalam pengalaman pribadi secara nyata di dalam hidup, tapi juga pembelajaran yang dapat kita ambil dari kisah-kisah nyata orang lain, yaitu yang hanya dapat kita temui lewat media tulis ataupun media cetak. Kalian untuk sering-sering membaca, karena dengan membaca kita mengetahui apa yang sebelumnya tidak kita ketahui, dan kita bisa memetik sebuah makna yang sebelumnya mungkin kita salah menilai sesuatu, tapi dengan membaca kita akan mengetahui sesuatu dengan lebih baik. Hari ini saya akan mereview salah satu buku bestseller internasional, yaitu dengan judul Blink, yaitu sebuah kemampuan berpikir tanpa berpikir yang dikarang oleh seorang penulis buku bestseller nomor 1, yaitu Malcolm Gladwell. Dari covernya mungkin biasa aja ya, tapi isinya saya rekomendasiin banget buat kalian yang suka mengambil keputusan dalam waktu singkat, buat kalian yang suka memandang sesuatu dengan sebuah stereotip, dan buat kalian yang suka mengambil keputusan itu mikirnya panjang banget. Nah,
buku ini saya sangat rekomendasiin buat kalian. Kelebihan buku ini adalah dia bercerita kepada kita bagaimana seseorang mengambil keputusan itu lewat sebuah perbandingan. Nah, di buku ini kita diajarkan bahwa sebenarnya kita sebagai manusia itu memiliki kecerdasan yang sangat magic dari alam bawah sadar kita. Dari alam bawah sadar kita itu, kita akan membuat suatu keputusan yang sebenarnya bisa kita lakukan tanpa kita harus berpikir berbelit-belit dengan beberapa statement dan beberapa pendapat. Nah, itu juga sebenarnya tergantung dari habit kita masing-masing. Buku ini saya rekomendasiin karena buku ini bisa membuka pikiran kita bahwa sebenarnya apa yang kita pandang secara gamblang dengan mata itu tidak sama dengan apa yang kita lihat dari kesan 2 detik pertama tanpa kita melihat apa-apa dan hanya menggunakan perasaan. Dan kalaupun kita tanya kenapa, mungkin kita tidak akan tahu jawabannya, tapi itu adalah spontanitas dari alam bawah sadar kita. Kekurangan buku ini, mungkin buat saya buku ini nggak ada kekurangannya ya. Tapi mungkin bagi kalian yang baru mulai belajar membaca atau nggak suka membaca dengan langsung menganalisis, nggak suka baca yang berbelit-belit, lebih suka baca yang to the point, mungkin buku ini sangat susah buat dipahami karena di dalam buku ini itu bercerita tentang beberapa kisah yang menuntut kita itu untuk menganalisa sendiri dan belajar sendiri makna dari kisah itu, kesalahan dan kebenaran apa yang terdapat dari sebuah kisah. Nah, jadi di buku ini tuh tidak gamblang dibilang bahwa dalam 2 detik pertama kita berpikir harus begini. Enggak. Jadi di buku ini kita dibawa masuk ke dalam sebuah kisah seseorang, dibawa masuk ke dalam kisah beberapa tokoh yang di sana mereka mungkin kita bisa memetik makna sendiri, ini benar atau salah. Dan nanti pada endingnya mungkin dalam sebuah kisah itu dia akan bercerita bahwa Bling begini, Bling itu begini, Bling begini gitu. Biar kalian penasaran, kalian baca aja bukunya ya. Nanti saya bakal bacain beberapa petikan kalimat mungkin atau paragraf dalam buku ini yang udah saya underline, yang menurut saya itu menarik, biar kalian makin penasaran buat baca buku ini. Oke, yang pertama yaitu tugas Bling itu sebenarnya adalah meyakinkan sebuah fakta sederhana. Jadi keputusan yang dibuat dalam sekejap bisa sama baiknya dengan keputusan yang hati-hati dan direnungkan sangat lama sekali. Nah, sebenarnya pertama buku ini mengajarkan kita bahwa keputusan yang kita ambil cepat dalam 2 detik pertama itu sebenarnya sama aja baiknya dengan keputusan yang kita pikirkan dengan sangat lama dengan berbagai pertimbangan. Tugas kedua dari buku Bling ini adalah ketika kemampuan pemahaman cepat kita menyimpang, penyimpangan itu terjadi karena seperangkat alasan yang sangat tertentu dan konsisten, dan alasan-alasan itu dapat dicari serta dipahami. Kita bisa belajar tentang kapan kita harus mendengar komputer bawaan yang dahsyat ini, juga kapan kita harus mewaspadai hasil dan pengolahannya. Dan tugas ketiga dari Bling adalah meyakinkan Anda atau kita bahwa kesimpulan sekejap atau snap judgment dan penangkapan kesan pertama dapat dilatih serta dikendalikan. Nah, itu yang saya sebut tadi dengan habit, dan semua itu tergantung pada kilas pertama yang terbayang dalam otak kita, dan kilas pertama itu muncul karena habit atau kebiasaan sehari-hari kita yang biasa kita lakukan, apakah itu baik atau buruk. Dan di sini juga dibilang bahwa kita akan percaya bahwa tugas memahami diri dan perilaku sendiri mengharuskan kita mengakui betapa yang kita rasakan dalam sekejap mata sama pentingnya dengan analisis rasional selama berbulan-bulan. Saya akan bercerita sedikit tentang isi buku ini. Di buku ini ada cerita seorang perempuan
perempuan yang ditanya apakah kriteria pria idaman kamu. Nah, ketika itu cewek itu pasti menjawab, dan kita pribadi pasti menjawab yang perfect ya. Pasti kita bakal jawab pria yang ganteng, yang tinggi, cool, macho, maybe banyak yang lain gitu. Dan itu spontanitas dari diri kita bakal jawab itu karena emang kita maunya seseorang yang perfect. Tapi ketika dia ditemukan dengan seorang laki-laki yang mungkin bukan tipenya dia, terus pandangan pertama dia bakal lihat, wow, ini bukan tipe gue, ini bukan tipe gue. Oke, wow, ini bukan tipe gue. Tapi ketika pria itu disandingkan dengan dua pria lain, tapi wanita ini tidak boleh melihat pria itu, tidak boleh melihat dia siapa, bagaimana, bentuk fisiknya gimana, dan kita meminta seorang wanita itu untuk memberikan beberapa pertanyaan. Dan sebenarnya dia menyukai pria yang tadinya dia bilang dia tidak suka. Itu berarti dia memandang suatu atau 2 detik pertamanya itu dengan stereotip, bukan dari apa yang dia emang, bukan dari magicnya. Nah, itu adalah bling yang disembunyikan dengan beberapa pendapat yang menurut dia itu lebih hebat daripada benar-benar dia menggunakan perasaannya gitu. Dan di sini juga ada sebuah cerita. Ini masih tentang stereotip, tentang seorang sales, mungkin bisa dikatakan sales mobil. Ini ada dua contoh sales perbandingannya. Yang satu, sales ini menganggap bahwa orang yang membeli itu atau orang yang akan membeli mobilnya adalah orang yang wow, yang terkesan wow, yang datang dengan klimis, oke, ganteng gitu kan. Tapi yang kedua, dia tidak pernah memandang siapapun, mau itu petani, mau itu kumuh, lusuh, mau itu anak kecil sekalipun yang mungkin dalam otak kita dia nggak bakal beli mobil loh, ini anak kecil dapat uang dari mana gitu kan. Tapi sebenarnya mereka itulah orang-orang yang sebenarnya lebih serius dibandingkan mereka yang cuma dandan dengan rapi, yang paling itu cuma mau nanya harga, nanya terus pergi kayak PHP gitu kan. Nah, di mana kesuksesan orang kedua ini di mana coba? Karena dia itu nggak lihat sesuatu tuh dari stereotip. Karena emang orang mempunyai kemampuan untuk membeli sesuatu atau kemampuan lain yang ada pada dirinya tanpa dia harus memperlihatkan kemampuan itu. Nah, itu yang mungkin sering dibilang sama orang, don't judge book by the cover. Oke? Ada kisah lagi seorang penyanyi yang sangat tenar di kalangannya, dan seorang produs yang sangat terkenal itu sangat menyukai suaranya. Tapi dia juga sangat trending, dan di MTV waktu itu sejenis radio mungkin, dia sangat terkenal dan lagunya itu sangat sering diputar berkali-kali di dalam radio itu gitu. Tapi ketika dilakukan riset pasar membuktikan bahwa lagu dia nggak bakalan laku lagu dia, sehingga nggak ada yang mau tekan kontrak sama dia. Nah, padahal sebenarnya lagu itu kan bukan tergantung kepada riset pasar. Nah, di mana produk itu dijual dan untuk siapa? Kalau memang lagu itu nggak laku, kenapa dia laku di MTV atau radio? Kenapa produser yang paling hebat bisa bilang penyanyi ini gokil gitu? Kenapa? Karena emang itu 2 detik pertama kesannya itu tanpa stereotip apa-apa gitu. Nah, sekarang pasti kalian bingung kan, pasti nanya, jadi sebenarnya ini benar gak sih kesimpulannya ini yang 2 detik pertama, atau kesimpulan yang kita ambil lama-lama? Kan penelitian itu benar, iya benar, tapi kita harus menyadari. Dan yang paling saya suka itu adalah di kesimpulannya. Saya pikir kesimpulan
kesimpulannya itu bakal bilang dengan gamblang, wah Bling ini caranya begini. Kalau kamu mau berpikir dengan spontanitas di 2 detik pertama di dalam hidup kamu, dalam pandangan kamu, caranya begini, begini, begini. Enggak, ternyata di kesimpulannya enggak begitu. Mereka kembali memberikan cerita supaya kita mengerti dengan sendirinya apa makna dari Bling atau 2 detik pertama atau buku yang berpikir tanpa berpikir itu. Dan di kesimpulan itu mungkin ngena banget sama saya pribadi, bukan karena saya pernah melakukan itu, tapi mungkin saya pernah ada di posisi orang itu yang dinilai secara stereotip. Oh no! Dan ya, saya mengerti dan saya sangat mengerti sekali, tapi mungkin semua orang, saya pikir perlu baca buku ini agar tidak menilai orang dari sebelah mata, dari pandangan fisik atau luar, atau dari sesuatu yang tertulis hanya di dalam kertas tanpa mau melihat dalamnya atau isi yang sebenarnya. Buat seseorang yang suka sekali menilai seseorang hanya dari kemampuan yang sebenarnya di dalamnya itu lebih dari sekedar kemampuan luarnya. Dan di kesimpulan itu dijelaskan bahwa ada seorang pemusik yang telah mengajukan berkali-kali lamaran. Namanya tuh Abby Conan. Dia berkali-kali memasukkan lamarannya kepada kontes dan berkali-kali gagal. Dan waktu itu dia dipanggil untuk pertama kalinya untuk mengikuti kontes. Kebetulan waktu kontes yang dia ikuti ini, itu di sana ada seorang anak dari mungkin petinggi yang maksudnya memiliki peran dalam penjurian kontes itu. Jadi supaya tidak ada KKN, kontes itu dibuat berbeda. Jadi kontes dibuat di balik tabir. Seperti gini. Jadi semua kontestan itu ada di belakang sebuah tabir dan juri tidak tahu siapa yang memainkan alat musik itu, siapa yang berperan di balik layar itu, dia tidak tahu. Dia hanya bisa menilai dari 2 detik pertama. Jadi 2 detik pertama yang dirasa itu dengan perasaan, dengan spontanitas, bukan dengan pandangan penilaian dengan fisik atau melihat seseorang, tapi melihat dengan ya mungkin pendengaran lah ya, indera pendengaran dan perasaan. Dan 2 detik pertama amazing banget, ternyata menang siapa? Orang yang selama ini dicampakkan dan tidak diperdulikan, yaitu Abby Conan. Dan ketika tabir itu dibuka, yang dilihat adalah seorang sosok perempuan dengan kebangsaan Jepang yang dipikir bahwa perempuan itu tidak akan bisa memimpin sebuah orkestra dan seorang perempuan tidak akan bisa memiliki kemampuan yang saat ini dia miliki, apalagi seorang kebangsaan Jepang yang saat itu dinilai bahwa dia tidak akan bisa menjiwai musik dengan sangat baik. Dan di luar dugaan semuanya, karena itu tidak masuk dalam kategorinya gitu. Kenapa dia bilang tidak masuk dalam kategorinya? Bukan karena kemampuan yang dia punya, tapi karena itu stereotip yang telah terbangun dari diri seorang juri. Nah, di sanalah Bling. Sebenarnya pasti kalian bertanya kan, sebenarnya itu baik nggak sih Kak penilaian pertama itu? Kan kata orang don't judge book by cover, tapi kan lama-lama emang seseorang itu berubah. Itu karena kita hanya tidak terbiasa dengan dia gitu kan. Kalau menurut saya yang memaknai isi buku ini, Bling atau kemampuan berpikir tanpa berpikir itu adalah kemampuan 2 detik pertama yang kita rasakan itu real, murni, spontanitas tanpa kita memiliki stereotip atau memiliki pandangan berbeda dari diri kita. Maksudnya itu adalah ketika saya melihat Anda dan saya berpikir,
good, orang ini good. Tapi saya tidak punya alasan apa-apa untuk mengatakan kamu itu good. Itu adalah keputusan yang sangat baik. Tapi ketika saya menilai kamu itu good karena kamu cantik, baik, dan karena saya melihat performance kamu oke, saya salah. Kenapa saya salah? Karena saya melihat itu dari stereotip mata saya, bukan dari hati saya yang tidak mampu menjelaskan sesuatu. Nah, menurut saya begitu. Tapi saya pikir setiap orang punya makna berbeda-beda. So, saya pastiin kalian harus baca buku ini biar kalian punya makna sendiri untuk mengartikan jalan pikiran yang ada di dalam buku ini. Oke? Rajin-rajin membaca, karena membaca adalah ilmu buat kita. Stop stereotip seseorang dari cover atau dari apa yang tertulis, tapi coba lihat seseorang dari sisi baiknya dan bagaimana kemampuannya yang sebenarnya. Oke, see you. Semoga bermanfaat.